Jadi terkait dengan tadi yang ditanyakan masalah berapa besar standar hidup layak di Bali, dapat saya sampaikan bahwa indikator yang dikeluarkan oleh BPS, yang dihasilkan BPS itu tidak mengukur seberapa besar nilai untuk bisa hidup layak di Bali, termasuk di kabupaten kota tentunya. Yang kami ukur adalah yang sudah kami ukur, lakukan pengukuran itu adalah seberapa besar nilainya untuk orang itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan itu digunakan menjadi standar untuk menentukan apakah orang itu miskin atau tidak miskin. Jadi kemiskinan itu BPS mengukurnya dengan pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Nah, dari situ kita bisa tahu orang itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. Ketika dia tidak mampu, kebutuhan dasar itu terbagi atas makanan dan non-makanan. Nah, ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia disebut sebagai penduduk miskin. Ketika mampu, dia disebut sebagai penduduk tidak miskin. Seperti itu. Nah, ada lagi indikator lain yang dihasilkan oleh BPS terkait dengan pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita itu dari hasil Susenas. Itu rata-rata pengeluarannya, tapi tidak juga bisa digunakan untuk mengatakan bahwa angka itu adalah standar minimal orang untuk hidup di Bali. Tapi angka itu mampu mencerminkan rata-rata penduduk Bali pengeluarannya berapa per bulan ataupun per tahun. Kemudian ada juga rata-rata pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan. PPP itu salah satu dimensi untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Jadi salah satu dimensi pengukuran IPM itu digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan penduduk dalam mengakses hasil-hasil pembangunan perekonomian, karena IPM itu melihat kualitas manusia, seberapa berdaya penduduk Bali dari 3 dimensinya terkait dengan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, untuk melihat dimensi ekonomi, seberapa berdaya penduduk Bali dalam hal ekonominya, itu dilihat dari indikator PPP yang tadi itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi kalau hasil PPP-nya Denpasar misalnya lebih tinggi daripada PPP-nya Bandung, itu tidak berarti bahwa biaya hidup untuk hidup di Denpasar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bandung. Jadi interpretasinya tidak seperti itu, melainkan rata-rata pengeluaran penduduk Denpasar yang disesuaikan itu lebih tinggi dibanding dengan Bandung. Jadi secara rata-rata penduduk Denpasar itu dari sisi perekonomiannya lebih berdaya karena kemampuannya untuk spending itu masih lebih tinggi. Tapi itu bukan pengeluaran minimal yang harus dia miliki untuk bisa hidup di Denpasar, seperti itu. Jadi itu maksud saya, bahwa indikator-indikator yang tadi itu bukan indikator untuk menentukan atau patokan minimal orang itu bisa hidup di situ gitu. Jadi itu adalah yang garis kemiskinan tadi, misalnya makanan dan makanan itu untuk menentukan apakah orang itu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. Indikator yang PPP yang di dimensi IPM itu untuk menentukan seberapa rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan, bukan digunakan untuk menentukan standar hidup layak atau kebutuhan minimal orang untuk bisa hidup layak. Karena sebenarnya konsep layak dan tidak layak itu kan masih sangat luas ya Mas, masih perlu didefinisikan kembali. Yang dimaksud layak itu seperti apa, yang tidak layak itu seperti apa. Kalau layak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya kayak yang tadi garis kemiskinan itu ada per kabupaten kota di bulan periode Maret di setiap tahunnya.